Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat jamboard melalui Google Chrome. Ini adalah tampilan dari Google Chrome saya. Di laptop saya seperti ini. Kemudian sebelumnya, pastikan dulu bahwa Google Chrome kita sudah login. Sudah login dengan akun yang kita miliki, baik akun Gmail maupun akun belajar.id. Kali ini saya menggunakan akun belajar.id yang saya miliki. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan setelah kita masuk ke Chrome adalah klik titik 9 di samping gambar profil kita. Klik. Setelah kita klik, maka akan ada beberapa menu dari Google yang bisa kita gunakan untuk berbagai keperluan ya. Nah, kali ini karena saya akan membuat jamboard, maka kita klik atau saya klik menu jamboard. Seperti ini ya teman-teman bentuknya. Klik. Setelah saya klik jamboard, maka saya akan dibawa ke sebuah tampilan jamboard. Ya, ini adalah tampilan jamboard saya. Karena saya sudah membuat beberapa jamboard atau banyak jamboard, maka saya ada banyak sekali yang sudah bisa dilihat ya. Namun karena kali ini saya akan membuat jamboard yang baru, maka saya klik tanda plus ya, tanda tambah di sudut kanan bawah dari browser saya ya, atau dari menu jamboard ini. Klik jam baru, kemudian kita akan menuju tampilan jamboard yang baru. Itu jamboard yang belum memiliki nama atau belum memiliki judul. Ini namanya adalah jamboard tanpa judul ya. Apa yang akan kita lakukan dengan jam ini? Ya, pertama kita bisa merubah judulnya. Mengubah judulnya, misalnya kita ubah dengan nama presentasi kelompok A. Klik OK, maka nama secara otomatis akan berubah sesuai dengan yang kita isikan tadi. Kemudian langkah berikutnya saya kenalkan menu apa saja yang ada di jamboard ya. Kita lihat ke bagian kiri, ada beberapa menu yang bisa kita gunakan. Ini yaitu pertama menu pena, kemudian penghapus, kemudian ini panah, tanda panah untuk memilih seperti biasa, kursor ya. Kemudian ada sticky note. Sticky note ini seperti kertas kecil ya, untuk menuliskan catatan kecil ya, yang bisa kita tempel di papan tulis, di kertas plano maupun di pagar. Kemudian tambahkan gambar, bentuk ya, bentuk dan kotak teks, kemudian laser ya. Laser ini kita gunakan untuk presentasi ya, seperti ini contohnya. Nah, setelah kita coretkan, kemudian nanti akan hilang dengan sendirinya, seperti laser pada saat kita presentasi PPT ya, dalam suatu pertemuan. Nah, sekarang apa saja yang ada dalam menu pena ini? Kita klik. Sini ada 4 macam bentuk alat tulis ya. Yang pertama pena, kemudian spidol, stabilo, kemudian kuas. Kemudian misalkan kita pilih salah satu, spidol ya. Kemudian kita pilih warnanya, bisa hitam, biru, hijau, kuning maupun merah. Kita pilih warna biru misalnya. Kita buat coretan dengan spidol warna biru. Nah, kemudian di bawah pena ini ada menu penghapus. Jadi jika kita telah membuat coretan yang dirasa tidak perlu, maka kita bisa menghapusnya menggunakan penghapus. Seperti kita menghapus di papan tulis, atau kita menghapus menggunakan kartu penghapus di buku gambar ya. Nah, sekarang andai kata kita telah membuat coretan, kemudian kita mau mengurungkan ya, atau tidak jadi, kita bisa klik tombol kembali atau urungkan, akan hilang.
Kemudian kita coba sticky note ya. Sticky note ini untuk menulis catatan. Nah, warna dasar dari sticky note ini bisa kita ubah ya, dari kuning, hijau, biru, kemudian merah muda, ataupun jingga. Kita bisa pilih salah satu sesuai keinginan kita. Maka saya akan coba menulis atau membuat sticky note dengan warna dasar biru ya. Misalnya saya akan nulis gunung ya. Gunung. Simpan. Nah, akan ada sebuah sticky note ya. Warna biru yang bertuliskan gunung. Sticky note ini bisa kita geser-geser, kemudian bisa kita perbesar, kita kecilkan, besarkan, dan sebagainya. Itu seterusnya. Kemudian selain sticky note, kita juga bisa menambahkan gambar dengan menu tambah gambar ya. Nah, pada menu tambah gambar ini ada beberapa pilihan. Kita bisa menambahkan gambar dengan upload dari komputer. Kemudian kita bisa menambahkan gambar dengan menambahkan melalui link yang kita tautkan, kemudian bisa menggunakan kamera laptop kita, kemudian bisa menambahkan gambar dari Google Gambar, kemudian bisa juga jika kita sudah memiliki gambar di Google Drive, maka kita bisa memasangkan gambar tersebut pada Jamboard menggunakan menu Google Drive ini. Nah, kita juga bisa menambahkan gambar menggunakan yang ada pada Google Foto ya, foto Google. Biasanya kalau kita foto di HP, kemudian kita unggah ke foto Google, maka bisa kita akses dari sini. Nah, untuk contoh, saya akan mengambil gambar dari Google Gambar. Nah, kemudian gambar apa yang akan kita cari atau kita pasangkan ya? Misalnya saya akan memilih gambar gunung. Nah, ada banyak gunung di Google Gambar yang bisa kita pasang ke Jamboard kita. Saya pilih salah satu. Saya mau pilih gambar gunung yang kartun saja. Mana itu yang kartun? Mana? Mana saya mau pilih salah satu ini. Nah, gambar ini bisa kita perbesar, perkecil ya. Juga bisa kita putar-putar ya. Kita bisa sesuaikan ya. Tambah lagi, saya mau satu lagi gambar gunung kartun. Nah, saya pilih gambar ini. Kemudian saya mau lagi gambar, kemudian sisipkan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian saya tambahkan lagi gambar awan ya. Awan kartun. Ya, ada banyak gambar awan, saya pilih satu. Ini saya sisipkan. Nah, di atas gunung ada awan ya, seperti ini.
Kemudian apa saja yang bisa kita buat? Kita di sini ada beberapa bentuk ya, ada bentuk lingkaran, bentuk persegi atau segi 4, kemudian segitiga, bentuk wajik atau bentuk belah ketupat, kemudian persegi panjang bulat, setengah lingkaran, bentuk batang, dan bentuk panah. Kita mencoba dengan bentuk ini. Nah, apakah warnanya bisa berubah? Bisa. Kita dengan cara mengklik gambar ini, warna isi, bisa kita pilih salah satu warna ya, bisa hitam atau biru atau hijau atau merah. Kita pilih salah satu ya. Kemudian selanjutnya adalah menu teks. Kita tulis teks di sini ya. Misalnya kisah gunung apa? Gunung Pawinian namanya ya. Karena saya tinggal di sekitar Gunung Pawinian, ya, saya ketika bicara gunung saya teringat Gunung Pawinian. Nah, ini bisa kita perpanjang ya, seperti ini. Bisa kita mampatkan. Kemudian warna teks juga bisa diubah. Bisa biru ya. Bisa putih atau hitam. Kali ini saya pilih yang biru saja ya. Nah. Kemudian apalagi yang bisa kita buat dengan Jamboard? Oh ya, ini ada catatan yang mau saya hapus karena saya tidak perlu. Ya, sudah. Kemudian kalau kita akan menambah frame, ya, jadi namanya satu frame ya. Kalau kita menambah frame, ini kan terlihat satu kali satu, jadi artinya satu frame ke satu dari satu frame. Kalau kita menambah frame dengan klik tanda panah sebelah kanan, klik, maka menjadi 2/2. Jadi artinya kita berada di frame yang kedua dari 2 frame ya. Kalau kita geser ke kiri, kita masuk ke frame ke-1 ya. Frame 1 yang sudah kita bergambar, kemudian frame kedua yang masih kosong. Nah, kemudian berikutnya adalah kita merubah latar belakang frame. Jadi frame ini bisa kita ubah latar belakangnya atau tampilannya ya. Kita klik tetapkan latar belakang. Kemudian kita bisa pilih mau seperti ini atau kita pilih yang bergaris atau kita pilih yang kotak-kotak atau kita pilih warna biru. Nah, atau kita bisa memilih gambar sebagai latar belakang frame. Ya, seperti tadi ke gambar papan tulis animasi. Nah, kita pilih satu, kemudian tetapkan sebagai latar belakang frame. Ya. Atau kita bisa mengganti dengan yang lain. Tetapkan sebagai latar belakang frame. Nah, frame kita sudah terbentuk seperti papan tulis ya, karena ada gambar papan tulis. Kemudian kita juga bisa seperti tadi membuat sticky note ya. Bisa tulis nama saya.
Kemudian nama saya adalah cantik. Dan bagus. Kemudian indah. Nah, setelah ini kita bisa jadikan sebagai peta konsep ya. Nah, seperti ini. Geser-geser. Oh, ini supaya berbeda namanya. Ini warnanya saya ganti saja dengan warna baik. Seperti ini ya. Kemudian kita hubungkan dengan spidol. Ya, dan seterusnya kita bisa menambahkan gambar di sini ya. Misalnya bergambar tokoh kartun ya. Ya, kita pilih salah satu. Sisipkan. Ya. Kemudian apabila kita akan membesarkan tampilan dari jam atau tampilan dari frame, kita bisa menggunakan tombol zoom. Misalnya 50%. Nah, cukup besar. 100%. Nah, jadi cukup besar ya. Karena terlalu besar maka kita paskan lagi 45%. Nah, seperti ini. Nah, setelah jadi sebuah jambot dengan tampilan yang sudah kita desain, langkah selanjutnya kita bisa mendownloadnya dalam bentuk PDF maupun gambarnya. Caranya bagaimana? Caranya dengan klik titik 3 di atas, kemudian bisa download sebagai PDF atau simpan frame sebagai gambar. Nah, ketika kita menyimpan frame sebagai gambar, yang kita simpan adalah frame ini, satu frame ini, frame yang kedua. Kemudian nanti kalau frame yang ke satu akan di download juga, simpan lagi, kita klik lagi simpan frame sebagai gambar ya. Kita mulai dari frame 1, saya simpan, otomatis akan terdownload atau terunduh. Kemudian ini hasilnya. Nah, ini adalah tampilan yang tadi kita buat ya. Kemudian frame yang kedua kita unduh juga, simpan frame sebagai gambar. Sedang diunduh ini. Setelah selesai kita lihat. Nah, ini frame yang sudah kita buat tadi ya, tampilannya seperti ini. Nah, nanti ini bisa kita desain sesuka hati kita atau sesuai dengan keperluan dalam menjalankan tugas kita. Itu saja teman-teman ya. Penjelasan saya atau latihan saya dalam menyajikan jamboard ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.